walahum azanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Ada panggilan azan tapi tak datang ke masjid. Ada kajian tapi malas mengikuti, tak digunakan untuk mendengarkan nasihat. Dia anggap sudah cukup nasihat buat dirinya. Ini bahaya. Ini dia tidak menggunakan akalnya, tidak digunakan akalnya untuk mengajak telinganya mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu tidak obahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali melanjutkan majlis ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini, ke masjid ini, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Mutmainnah beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini adalah tentang membahas ada 4 perkara di mana yang 4 perkara ini juga hilang oleh 4 perkara. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu jawahira fi jismi Adam yuziluha arba'atu asya'. Ada 4 perkara pada diri anak Adam yang dapat dihilangkan dengan 4 perkara lainnya. Jadi ada 4 pada diri kita, yang ini juga akan hilang oleh 4 perkara juga. Ini harus diingatin. Apa dia? Ammal jawahiru. Keempat perkara tersebut adalah, yang pertama, fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amal. Yang pertama adalah akal, kemudian agama, kemudian rasa malu, dan yang terakhir adalah amal. Wal amalus soleh, amal soleh. Kemudian apa 4 perkara yang menghilangkannya? Yang menghilangkan 4 tadi, yang pertama tadi adalah akal, yang kedua adalah agama atau ketaatan, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah amal soleh. Apa yang bisa menghilangkan yang 4 ini dari kita? Yang pertama adalah
fal ghadabu yuzilul aql. Marah itu bisa menghilangkan akal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jagok bergulat, yang jagok berkelahi. Sesungguhnya orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya dikala marah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan tak boleh kita marah, tapi jangan kelewatan. Ada marah yang kelewatan, itulah marah yang ditunggangi oleh nafsu amarah, yang mana nafsu amarah ini ada pada diri kita. Jadi nafsu itu satu, tapi keadaannya bisa tiga. Yang pertama keadaannya bisa amarah, yang kedua bisa lawamah, yang ketiga bisa mutmainnah. Jadi nafsu ini diri kita juga, tapi keadaannya bisa tiga. Apa yang menyebabkan keadaannya bisa tiga? Yang pertama ditunggangi oleh iblis, ditunggangi oleh setan. Maka dia dikatakan nafsu yang tidak baik, yang mengarah kepada keburukan. Salah satunya adalah ghadab. Jadi ghadab ini adalah salah satu penyakit hati. Di antara penyakit hati yang 7, yang pertama ada ujub, bangga diri. Kemudian yang kedua ada kibir, sombong. Yang ketiga ada hasad, dengki. Yang keempat ada bakhil, kikir, kedekut. Kemudian yang kelima ada tomak. Yang keenam ada ghadab. Ghadab ini pemarah, egois. Egois. Jadi kalau kita egois, hati-hati bisa rusak akal. Jadi ghadab ini Bapak Ibu bisa merusak akal, bisa menghilangkan akal. Apa maksudnya? Apakah akal kita hilang langsung kita gila? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Artinya marah tadi tentu itu marah yang diiringi oleh nafsu amarah. Maka bisa dia menundukkan akal. Ketika tunduk akal kita, berarti setan menguasai kita. Kalau setan menguasai kita, maka pasti akhlak kita pun berubah, sifat kita pun berubah pada saat itu. Maka tentunya perbuatan marah atau egois ini tidak boleh kita pertahankan lama-lama dalam diri. Bisa bahaya. Karena ketika hilang akal, ketika ditundukkan nafsu akal kita, bahayanya nanti berlaku firman Allah dalam surah Al-A'raf. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami jadikan penghuni isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan golongan jin dan manusia. Jadi penghuni neraka itu nanti banyak dari bangsa jin dan manusia. Siapa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tak digunakan memahami ayat Allah. Jadi yang pertama ini, ada hati tapi tak digunakannya untuk memahami ayat Allah. Kenapa tak digunakannya hatinya memahami ayat Allah? Karena akalnya ditundukkan oleh hawa nafsunya, makanya malas belajar. Ada majelis ilmu tak mau duduk, bagus tidur, bagus nonton sinetron, bagus yang lain-lain. Ditundukkan hawa nafsunya akalnya, maka jadilah hatinya tidak bisa diajak untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha.
Mereka punya mata tapi tak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada yang meninggal dunia, ada yang lahirnya cacat, ada bencana gempa bumi, ada likuifasi, ada tsunami, ada longsor, ada badai dan sebagainya. Itu tidak menjadi pelajaran bagi dirinya, tidak melihat bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka hanya berkata itu adalah fenomena alam. Padahal alam ini ada yang punya, betul tak? Siapa yang punya, Bu? Allah. Alam ni ada yang punya, kita ni ada yang punya. Semua alam ni beserta isinya adalah milik Allah. Jadi jangan semua dikembalikan ke alam, itu fenomena alam. Tidak bisa, tidak boleh. Kalau kita orang Islam, orang yang bertauhid, kita kembalikan kepada Allah. Itu adalah ujian dari Allah, itu teguran dari Allah. Ada tenggelam satu kampung, jebol tanggul tenggelam sekian kampung, keluar lumpur tenggelam sekian desa. Itu bukan fenomena alam, itu teguran dari Allah, itu ujian dari Allah. Kalau kita bertauhid. Tapi kalau kita tak bertauhid, kita akan menyalahkan alam. Itu sudah menjadi fenomena alam. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Kita lupa ada yang mengatur alam ini. Kita lupa ada yang mengatur alam ini. La tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak satu zarrah pun kecuali dengan izin Allah. Ini yang tidak kita sadari. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah. Apa maksudnya tauhid? Perlu kita meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana benar-benar mengesahkan zat Allah. Benar-benar hati kita ini meyakini bahwa semuanya Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan bencana, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan jabatan, Allah pula yang menurunkan kita dari jabatan itu. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan penyakit. Betul tak kira-kira? Yakin tak ibu Allah menyembuhkan? Tapi minum obat. Tapi minum obat, macam mana itu? Tapi berobat ke rumah sakit, berarti yang menyembuhkan dokter lah. Ah, ini kan tipis kan? Tipis kan, Bu? Tipis antara kesyirikan dengan keimanan, sangat tipis. Ketika kita yakini seorang dokter yang menyembuhkan, maka disitulah kemusyrikan kita. Nah, kita ngaji tauhid nih. Ketika kita yakin bahwa tangannya yang menyembuhkan, dokter ini tangannya dingin, kita bilang, asal ke dia orang berobat sembuh, asal ke dia orang berobat sembuh. Ah, maka pada waktu itu kita mengakui ada kekuatan dokter tersebut, maka pada waktu itu kita telah menyekutukan Allah. Walaupun syiriknya syirik halus, syirik samar. Karena syirik ini dua, ada syirik terang, syirik jali, ada syirik khafi, syirik samar. Jadi yang tadi itu namanya syirik samar. Kemudian kita sakit, kita berobat, ada bilang minum obat ini bagus, obat ini hebat, yang lain-lain tak mempan, obat ini luar biasa. Maka kita beli obat tersebut, sembuhlah penyakit kita. Lalu kita katakan obat inilah yang menyembuhkan. Telah sekian banyak ku minum obat, ternyata obat ini yang bisa menyembuhkan aku. Obat inilah yang bisa menyembuhkan aku. Maka pada waktu itu kita dalam keadaan musyrik. Ada yang kena tak? Banyak ya? Pada waktu itu kita musyrik, walaupun syiriknya syirik khafi, syirik halus.
Kenapa demikian? Karena kita meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan, bukan Allah. Sedangkan tadi dalam kaji kita tuh mengesahkan Allah. Apa Allah yang diesahkan? Semuanya. Termasuk menyembuhkan, termasuk menghidupkan. Sedangkan kita diciptakan Allah. Tak mungkinlah Allah tak mampu menyembuhkan kita. Sedangkan kita dari tak ada menjadi ada. Apatah lagi yang sudah ada. Disembuhkan Allah sangat mudah bagi Allah. Makanya ngajinya yang benar, supaya jangan sampai apa yang kita lakukan semuanya berbau musyrik. Ketika semuanya berbau musyrik, maka la habita anhum ma kanu ya'malun, maka hanguslah, terbakarlah amal-amal apa saja yang mereka kerjakan. Capek kita sholat kan, capek kita puasa, tapi kita belum sempurna ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang merusak daripada akal tadi adalah ghadab, marah, atau hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah ciptakan diberi Allah akal, tapi tidak diberi Allah nafsu. Makanya malaikat tak pernah melakukan kesalahan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah durhaka. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Makanya malaikat tak makan, tak minum, tidak beristri, tak tidur. Jadi wajar kalau malaikat itu tidak pernah berbuat jahat. Kemudian sebaliknya, Allah ciptakan hewan, Allah kasih hewan nafsu, tapi tak Allah kasih akal. Makanya hewan kalau tak sembayang tak apa-apa, tidak dihukum karena tak ada akal. Jadi kalau ada kambing tak sembayang, Allah tak marah. Kalau ada ayam tak sembayang, Allah tak marah. Kenapa? Karena tidak ada Jadi kalau ayam tak sembayang, Allah tak marah karena tak ada akal. Kalau manusia tak sembayang, macam mana? Allah marah tak? Kenapa Allah marah? Karena ada akal. Allah kasih akal, tapi tak digunakan akalnya. Kenapa tak digunakan akalnya? Bukan tak digunakannya, tapi akalnya ditundukkan oleh ghadab, ditundukkan oleh egoisnya, ditundukkan oleh nafsu amarahnya. Makanya dia tidak sembahyang, tidak sholat, tidak puasa. Itu sebabnya. Bukan akalnya tak ada akalnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sempurnanya kita sebagai manusia ini bukanlah hanya bentuk tubuh saja. Kalau hanya bentuk tubuh saja nanti bertentangan dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maksud daripada sebaik-baik bentuk di sini bukanlah hanya bentuk tubuh saja, bukan. Kalau bentuk tubuh saja, kenapa ada orang yang lahir dalam keadaan cacat? Ada yang lahir dalam keadaan buta. Ada yang lahir tidak bisa bicara. Ada yang lahir tidak punya kaki. Ada yang lahir tak ada tangan, tak ada kaki. Bagaimana? Berarti paham ayat itu bukanlah sebaik-baik bentuk tubuh yang zahir. Tapi maksudnya di sini adalah sebaik-baik bentuk pertama ada unsur tubuh yang zahir, ada unsur tubuh yang batin. Kemudian setelah ada unsur tubuh yang zahir dan batin, Allah berikan dua.
Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Disinilah kemuliaan manusia. Jadi kalau manusia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia pernah berbuat salah wajar. Kenapa wajar? Karena ada nafsunya. Ada nafsunya. Tetapi manusia yang punya akal, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi Allah itu, Bapak dan Ibu, Allah tahu kita akan berbuat salah. Tapi yang Allah minta kepada kita adalah mengaku salah. Mengaku salah. Kalau mengaku salah, apa yang dilakukan? Istighfar, taubat nasuha. Itu yang kita lakukan. Kita mengaku salah kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita kenang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang kedua tadi, orang yang akalnya ditundukkan hawa nafsunya, punya mata tapi tak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Ada panggilan azan tapi tak datang ke masjid. Ada kajian tapi malas mengikuti, tak digunakan untuk mendengarkan nasihat. Dia anggap sudah cukup nasihat buat dirinya. Ini bahaya. Ini dia tidak menggunakan akalnya, tidak digunakan akalnya untuk mengajak telinganya mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu tidak obahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi kalau orang sudah tak menggunakan hati, tak digunakannya mata, tak digunakannya telinga, memahami ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak obahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Ini Allah sendiri yang bilang. Ini peringatannya agak keras ini. Kalau kita misalnya baca ayat ini, kita renungkan baik-baik, malu kita kepada Allah. Kenapa malu? Ini sindiran yang keras. Kau punya hati, kau punya mata, kau punya telinga, tapi kau bisa lebih sesat dari binatang. Itu sindiran keras, Pak. Jadi kalau kita tidak memahami ini baik-baik, ya Allah, apalah guna hidup? Hidup kita ni, Bapak Ibu, akan berarti, akan bermakna, akan berguna kalau kita tidak berpaling, kalau kita tidak berpaling dari yang menciptakan kita. Hidup ni, sekarang ni, ada yang sudah 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Akan berguna hidup yang sekarang ni atau yang akan datang kalau kita tidak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berpaling, ya Allah, apa yang kita kejar? Kita cari duit, tinggal sholat. Kita tumpuk-tumpuk harta. Kita mampu naik haji tapi tak mau naik haji. Kita bilang belum ada seruan, belum ada panggilan Pak Ustadz, makanya saya tak naik haji. Kalau begitu umroh lah, tak ada juga belum panggilan Pak Ustadz, makanya saya tak umroh. Padahal duit banyak. Duit banyak, mampu dia. Lalu di mana letaknya seruan itu, di mana letaknya? Ini adalah salah satunya dikarenakan egoisnya, maka hilanglah akal sehatnya. Jadi itu yang pertama. Jadi akal dirusak oleh ghadab,
egoisme. Kemudian wal hasadu yuziluddin. Kemudian dengki dapat menghilangkan ketaatan, dapat menghilangkan agama. Orang yang mengaku beragama, kalau dia dengki, hilanglah pengakuan keagamaannya itu, hilanglah ketaatannya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhi kalianlah dengki. Sesungguhnya dengki dapat menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Jadi bagaimana api makan kayu bakar sampai habis, begitulah Bapak Ibu kedengkian dalam diri kita ini kalau kita pelihara. Tapi ini dengki masalah dengki yang tak baik ya. Adakah dengki yang baik? Ada. Contoh misalnya, nampak tetangga kita rajin berjamaah. Kapan aku ya rajin berjamaah? Nampak tetangga kita bermajlis ta'lim. Kapan aku ya rajin bermajlis ta'lim? Itu boleh. Jadi dengki yang mana yang tak boleh nih? SMS. Susah menengok orang senang, senang menengok orang susah. Terlambat. Susah menengok orang senang, senang melihat orang susah. Ada itu? Ada banyak. Orang beli mobil dia yang berkoyok seminggu. Anak orang lain dapat beasiswa, dia yang marah-marah. Dengki. Hati-hati ya, ini dengki jangan dipelihara. Jadi merusak diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, wat-tama'u yuzilul haya. Tamak menghilangkan rasa malu. Tomak dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesianya rakus. Bagaimana rakus nih ya? Dia sudah ada punya nih, mau lagi. Yang dimaunya bukan dari punya dia, tapi punya orang pun dia mau juga. Rakus, tak ada cukupnya. Tomak, menghilangkan rasa malu. Bahkan tomak ini juga merupakan salah satu dari penyakit hati. Di antara yang 7 tuh. Yang pertama ujub, yang kedua kibir, yang ketiga hasad, yang keempat bakhil, yang kelima ghadab, yang keenam tomak. Rakus. Rakus terhadap dunia. Ini menghilangkan rasa malu. Malu kepada Allah hilang, malu kepada manusia pun hilang. Kalau ada yang bilang orang tak tahu malu, itu salah. Jangan-jangan dia rakus, jangan-jangan dia tamak. Itu yang ketiga. Jadi tomak bisa menghilangkan rasa malu. Sedangkan malu ini adalah bahagian dari iman. Jadi kalau kita masih punya malu, punya rasa malu, berarti masih punya iman. Kalau sudah tak ada rasa malu, berarti kurang iman. Nafsu perempuan nih Pak 9 nafsu perempuan. Laki-laki ini 1 nafsunya. Tapi kenapa perempuan bisa menahan hawa nafsunya, laki-laki tidak? Karena Allah tutup kemuliaan perempuan itu dengan rasa malu. Kalau boleh Pak, Allah buka rasa malu perempuan nih, bukan laki-laki mengajar perempuan, perempuan mengajar laki-laki. Iya, perempuan nanti memperkosa laki-laki. Kenapa? Karena nafsunya lebih tinggi dari laki-laki 9. Makanya dalam
dalam buku nikah itu, coba dibaca buku nikahnya nanti. Ibu pernah baca buku nikahnya? Bapak pernah baca? Coba tengok di situ. Salah satunya adalah sanggup memenuhi nafkah lahir dan itu batin. Tak ada di situ nafkah lahir saja, ikut batinnya. Kalau lahir saja batin tidak cukup bagi perempuan. Tapi karena rasa malu mereka lebih tinggi, maka mereka bisa menahan hawa nafsunya. Maka nanti ketika tamak itu, rakus itu ada pada diri seseorang, maka dia bisa merusak rasa malu, menghilangkan rasa malu. Itu yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah wal ghibah tuzilul amal as-salih. Ghibah. Apa itu ghibah, Bapak Ibu? Apa ghibah? Hah? Ini kerjaan ibu-ibu biasanya nih. Apa ghibah? Ghibah. Ghibah kata orang apa? Ghibah. Hah? Menggunjing, menggosip. Bahasa kerennya gosip. Kalau bahasa kerennya inset. Bahasa kerennya lagi was-was. Ya kan? Ada tak? Atau inset selebriti. Apalagi itu lagi, banyak itu kan. Gosip, ghibah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Sukakah kalian sekiranya memakan daging bangkai saudara kalian yang kalian ribah? Jadi kalau ada orang yang kita gunjing, saudara kita, teman kita seiman kita gunjing, kita gosipin, jadi seolah-olah dia jadi bangkai, ya sudah jadi bangkai, kita makan daging bangkainya itu. Begitulah seolah-olah. Begitu kata Allah. Jadi kalau ada mengajak kita menggosip, jangan Bu ya. Kenapa? Karena menghilangkan amal soleh. Habis amal soleh kita, ya Allah. Datang Ibu Zainab ke rumah untuk menggosip rumah tangga Ibu Hindun. Datang Ibu Zainab, dijumpainya Ibu Butet. Oh Ibu Tet, kau dengar semalam si Hindun? Woi mak, bising telingaku. Kenapa? Kau kan tahu rumahnya samping rumahku. Rumah kami itu tak ada jarak, hanya batas dinding saja katanya. Ribut. Mungkin kurasa tuh TV pecah, semua pecah itu katanya. Apalah itu digunjing orang. Padahal baru siap sholat subuh lagi. Subuh dapat tanda, habis sholat subuh. Belum terbit lagi matahari. Habis amal soleh. Jangan bikin ya Bu ya. Kalau di sini tak ada ya, kampung saya ada. Di kampung saya banyak. Itu di Kabil itu banyak. Adanya pula orang bertanya begini, berapalah kau dikasih suamimu belanja satu hari? Apalah ditanya sama orang begitu. Ada yang menanya begitu. Kok Pak Ustadz tahu yang bercerita ini perempuan itu, ibu-ibu itu curhat. Bagaimana menurut Pak Ustadz kalau ada orang yang bertanya kepada kita, berapa suami kita ngasih belanja untuk kita? Apakah itu bukan ghibah? Apakah itu bukan dia ingin mengetahui urusan rumah tangga kita? Ya, dia ingin tahu urusan rumah tanggamu. Orang yang seperti itu jangan ditemanin. Bahaya itu. Urusan rumah tangga kita mau tahu dia. Berapa kasih belanja suami, kemana suamimu, kemana kalian kemarin. Dah Bu. Jadi jangan menggosip
mulut dikunci. Ya Pak, apakah kita menggosip kalau ada orang yang berbuat maksiat? Itu kalau kita bicarakan apakah itu menggosip? Beda. Menggosip itu sesuatu yang tak kita, kalau diceritakan dia, sesuatu yang bisa membukakan aib orang lain. Tapi kan Pak, dia kan pelacur, itu kan aib juga. Itu memang dia yang mau. Memang pekerjaan dia, itu bukan aib. Dia bagaimana Pak kalau kita ceritakan Pak orang korupsi? Bagus, ceritakan, tidak apa-apa. Karena itu kejahatan. Yang aib itu yang seperti tadi itulah. Kemudian maaf-maafnya lagi ada terjadi misalnya percekcokan, perselisihan. Dah 4. Yang pertama akal, yang kedua ad-din, agama, yang ketiga haya, rasa malu, yang keempat adalah amal soleh. Yang 4 ini dirusak oleh yang 4 juga. Apa yang merusaknya tadi? Akal dirusak oleh egois, marah. Yang kedua, agama dirusak oleh dengki. Kemudian yang ketiga, tamak, merusak rasa malu. Yang keempat, menggosip, merusak amal soleh. 4 permata, 4 pula yang merusak permata itu. Kenapa bisa terjadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi karena kita menuruti hawa nafsu kita. Lalu bagaimana Pak Ustadz menundukkan hawa nafsu ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innasyaitana yajri min ibni Adam majrad dami fadayyaku majariyahu bil ju' was saum." Sesungguhnya setan itu mengalir pada tubuh manusia melalui pembuluh-pembuluh darah. Jadi setan itu bisa masuk dia melalui pembuluh darah kita nih. Masuk dia ke dalam. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan rasa was-was dalam dada manusia. Karena masuk dia ke dalam. Kalau ada kajian, tunduklah. Tunduk, tidur. Masuk dia. Makin lama makin tunduk kita, makin malas, makin mengantuk. Kalau baca WhatsApp, ya kan? Buka handphone tahan berjam-jam. Pas baca Quran, baru mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah mengantuk. Betul tak? Iya. Karena setan itu masuk dia melalui pembuluh darah. Lalu bagaimana mengatasinya? Kata Nabi, sempitkanlah tempat mengalirnya itu dengan lapar dan puasa. Jadi jangan banyak-banyak kenyang. Kalau kita ingin meningkat kedudukan kita di sisi Allah, maka ikuti bagaimana perangai malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu tidak makan. Jadi kita bukan tak makan, tapi kurang-kurangi makan. Jangan sebentar makan, sebentar makan. Sudah makan pagi, ada apa lagi apa namanya? Kopi break. Ya kan, habis kopi break makan siang. Habis makan siang kopi break lagi. Makan malam, habis makan malam kopi break lagi. Jadi bentar makan, bentar makan, bentar makan. Ya kan Pak, kalau ada acara di hotel kan begitu kan? Jadi pulang kenyang. Kalau sudah kenyang perut tidurlah. Malaslah ibadah. Jadi kalau kita ingin meningkat di sisi Allah kedudukan kita, ikuti bagaimana perangai malaikat. Kalau malaikat tidak makan, maka kita kurang-kurangi makan. Bukan sampai tak makan, tapi kurang-kurangi. Kemudian banyak puasa. Nanti insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita masuk di bulan Muharram nih,
Ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Puasa di 2 hari itu nanti. Dipersempit gerakan setan tuh, dipersempit dia. Pokoknya kalau ada puasa, ikuti puasa sunnah. Baik puasa Tarawiyah, puasa Arafah, puasa Asyura. Puasa apa lagi? Puasa Syawal. Bukan puasa Ramadan aja. Puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis. Luar biasa. Sempitkan tempat mengalirnya. Karena kuncinya di situ. Makanya yang 4 ini dirusak oleh yang 4 itu karena dorongan hawa nafsu kita. Ada nafsu yang diridhoi Allah, ada. Mana dia nafsu yang Allah ridhoi itu? Itulah nafsu mutmainnah. Keadaannya tenang. Kenapa bisa tenang? Karena nafsu itu yang Allah ridhoi, Allah bimbing. Nafsu inilah yang Allah bimbing kepada jalan yang Allah ridhoi. Makanya nanti Allah panggil tuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang kita cari ini Bapak Ibu bukan banyak tapi tenang. Ujung doa kita apa ujungnya? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya kan itu. Udah minta panjang umur, minta rezeki, minta ini, minta itu, ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujung-ujungnya itu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan. Berikan kami ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Kebahagiaan itu terletak bukan di materi, bukan. Kalaulah kebahagiaan itu, ketenangan itu letaknya di materi, maka Qarun, di zaman Nabi Musa ada namanya Qarun, orang yang paling kaya, maka dia lebih berhak dia mengalami itu daripada kita. Begitu juga bukanlah letaknya kebahagiaan itu di jabatan, di kedudukan. Karena kalau di kedudukan enak kebahagiaan itu, maka pasti orang yang tinggi pangkatnya seperti Fir'aun dan yang lain sebagainya, pasti dia akan bahagia dengan jabatan itu. Tapi kenapa Fir'aun tak bahagia dengan jabatannya? Dia takut ada yang menyingkirkannya jadi seorang raja. Kenapa seorang pemimpin takut diganti? Betul tak? Takut diganti. Ketika di demo mau diganti, wah, dikerahkan semuanya untuk menghalangi. Kenapa dia takut? Karena tak ada ketenangan. Seolah-olah ketika dapat jabatan itu, itulah semuanya. Itulah yang membuatnya menjadi mulia. Itulah yang membuatnya menjadi bahagia. Padahal tidak. Karena kebahagiaan bukan letaknya di materi, tapi kebahagiaan letaknya di qalbu. Dan yang membuat qalbu kita bahagia, yang membuat qalbu kita tenang adalah sang pemilik qalbu, yaitu Allah. Jadi kalau ingin hati ini tenang, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau ingin hati ini tenang, bibir ini jangan lupa selalu basah kepada Allah. Jangan yang lain-lain diomongin. Daripada ngomong yang tidak-tidak, bagus berzikir kepada Allah, bagus bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus istighfar. Pegang tasbih, duduk di depan rumah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bagus begitu. Daripada membicarakan yang tidak-tidak. Karena tak ada yang bisa menenangkan hati kita nih Bapak Ibu, tak ada yang bisa kecuali sang pemilik hati. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Allah ulangi lagi, hanya satu-satunya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang lain tak bisa menentramkan hati. Jadi kalau Bapak Ibu galau, anak masuk sekolah duit tak ada, mau pinjam sana sini susah, zikir kepada Allah. Ingat Allah, minta tolong sama Allah, besok Allah kasih jalan keluar. Tak percaya, kita tes nanti habis ini.
Ada saja Allah kasih jalan keluar. Walaupun bukan dengan cara meminta, tapi dengan cara meminjam. Yang penting Allah kasih jalan keluar. Kuncinya pinta kepada Allah, karena Allah sang pemilik alam ini. Jadi jangan ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dalam hal ini ada yang mau ditanyakan. Ada waktu kita 10 menit, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari yang sebelah kanan. Yang tengah ibu-ibu, ada yang mau tanyakan? Yang belakang ibu-ibu, silakan Bu. Yang sebelah sini. Silakan Pak. Ya. Nah, ini masalah fikih ini. Itu setan Pak. Kalau kita habis ngambil wudu, kemudian ada perasaan buang angin, itu setan itu menggelitik itu. Maka kata Nabi, keluarnya sesuatu dari dubur itu, kalau dia keluar ada bunyi atau ada bau, itu aja tandanya. Kalau tak berbunyi berarti tak dia. Tak berbunyi Pak Ustaz, tapi baunya bau mangga. Itu dia itu. Jadi dua tandanya. Ya keluarkanlah, kalau bisa keluarkan. Iya. Oh iya. Kalau bisa mau dikeluarkan, keluarkan. Tapi kalau misalnya ada perasaan macam keluar Pak Ustaz tapi tak ada bau, macam keluar tapi tak ada bunyi, maka itu setan yang mengadu-ngadu itu. Itu tetap wudunya masih sah. Tapi kalau mau keluar dia, lepaskan, ambil lagi, tak masalah, ya. Kira-kira begitu. Itu fikih itu. Nanti kepada tanya guru fikih nanti. Ya, yang lain. Nampaknya tak semangat nampaknya. Atau perlu ada makan-makan dulu baru semangat. Oh ibu-ibu, ini bersemangat bapak, ibu jangan mengantuk juga. Ini ibu-ibu dan bapak ini sedang duduk di taman sorga. Begitu kata Nabi SAW. Idza marartum biriyadil jannah fartafa'u. Apabila kamu menemukan taman-taman sorga, maka duduklah, bercengkramalah, mampirlah. Lalu bertanya sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman sorga ya Rasulullah? Yaitu hilaquz zikir, majelis ilmu. Jadi ini sekarang orang bapak ini sedang duduk di taman sorga. Masa duduk taman sorga malas-malesan? Tanya. Habis. Tanya Pak, tanya. Satu lagi boleh? Ada mau tanya lagi? Tanya. Kalau tak ada udahlah kita tutup, kita zikir. Gimana Pak? Karena kita merasa mulia. Orang yang suka menghibah, orang yang suka menggunjing itu karena dia merasa mulia. Karena dia merasa seolah-olah tak punya salah, seolah-olah keluarganya tak punya aib, seolah-olah anaknya tak punya aib, seolah-olah suaminya tak punya aib, seolah-olah istrinya tak punya aib. Makanya dia suka menghibah.
Kalau dia selalu merasa dirinya punya aib, dia akan malu menggibah orang lain. Nah, jadi kalau bapak ibu ingin supaya berhenti menggibah, maka selalu mengenang daripada aib diri sendiri. Insya Allah berhentilah itu. Makanya belajar mengenal diri. Kalau orang sudah mengenal diri, dia tak akan mau dia menggibah. Malu dia kepada Allah. Ya, bagus. Satu lagi terakhir. Bapak. Bapak ini. Tanya Pak. Baiklah, kalau tak ada, sudahlah kita simpulkan aja lah. Nampaknya malu-malu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita akal. Kemuliaan manusia terletak pada akal. Maka akal ini akan semakin sempurna dia kalau diiringi dengan ilmu. Jadi akal kita ini adalah alat untuk membedakan yang hak dan yang batil. Adalah alat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Maka dukunglah akal ini dengan ilmu. Maka kita harus berilmu, wajib berilmu. Jangan biarkan akal ini tanpa ilmu. Kalau tak berilmu dia, kurang ilmu akal ni, maka akal kita ni akan ditundukkan oleh hawa nafsu kita. Ketika seseorang ditundukkan oleh hawa nafsunya, maka dia kata Allah tadi, ulaika kal'an ami balhum adall. Mereka tu tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat kita dari binatang kalau akal kita ditundukkan oleh hawa nafsu kita. Maka tambah ilmu, rajin belajar, insya Allah maka nafsu kita akan dikendalikan oleh akal kita. Ketika akal mengendalikan nafsu, maka insya Allah dia bisa lebih mulia dari malaikat. Oh bisa Pak Ustaz, manusia bisa lebih mulia dari malaikat? Oh bisa. Nabi lebih mulia dari malaikat. Para wali-waliullah lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat tak pernah berbuat salah, itu biasa, karena tak ada nafsunya. Tapi para wali dengan para nabi, orang yang punya nafsu tapi bisa mereka tundukkan hawa nafsunya. Makanya istilah iman daripada para nabi dengan wali ini, iman mereka itu yazidu wala yanqusu, terus bertambah dan tak pernah berkurang. Tak pernah berkurang. Itulah iman para nabi dengan para wali. Kalau iman malaikat la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang, stagnan, begitu aja dia. Disuruh dia perintah dia memegang aras, mengapa aras, itu ajalah kerjanya. Disuruh cabut nyawa, itu ajalah kerjanya. Tak tahu dia yang lain-lain. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, itulah kerja malaikat. Jadi kita ni ada nafsu, bisa dia melakukan kejahatan, bisa dia korupsi, bisa dia berzina, tapi bisa ditahannya hawa nafsunya tadi dengan akalnya, akal yang diiringi dengan ilmunya. Maka Allah tuntunlah dia, Allah bimbinglah dia untuk menundukkan hawa nafsunya. Orang seperti inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikanlah kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita istighfar dulu. Kemudian habis istighfar kita zikir. Kita biasakan bibir ini basah berzikir kepada Allah. Kita biasakan hati ini mengenang daripada kesalahan kita, dan kita minta ampun kepada Sang Maha Pemberi ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله يا Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kekhilafan kami ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, peliharalah akal kami ya Allah dari ketundukan daripada sifat egois kami ya Allah. Jaga ya Allah akal kami ya Allah daripada nafsu kami sendiri ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kikislah kedengkian di hati kami ya Allah. Sirnakanlah ya Allah sifat dengki yang tidak baik pada diri kami ya Allah. Juga sifat tamak ya Allah yang menghilangkan rasa malu kami kepadamu ya Rahman ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jangan kau biarkan hati ini, jangan kau biarkan pikiran ini ya Allah untuk selalu memikirkan kesalahan orang lain, untuk selalu melihat aib orang lain ya Allah. Jangan kau biarkan bibir ini untuk menggunjing daripada saudara-saudara kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah hati ini penuh dengan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah hati ini penuh dengan nur hidayah-Mu ya Rahman. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridai. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang Engkau rahmati ya Allah. Naungilah kami dengan rahmat-Mu ya Rahman ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, luaskan kami dengan rezeki yang zahir dan batin. Berkahi setiap harta yang kami peroleh dari-Mu ya Allah. Berkahi setiap amal ibadah, berkahi setiap pekerjaan yang kami kerjakan ya Allah ya Rabb ya Rabbal Alamin.
Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah ya Rabb ya Rabbal Alamin. Ampunkan ya Allah dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami dengan tetesan darah dan air mata mereka ya Rahman. Yang masih hidup ya Allah berkahi sisa umur mereka. Yang sudah meninggal ampuni dosa mereka. Lapangkan kubur mereka dan tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.